Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat GPD Immanuel Garut yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali hari ini dalam Berkat Pagi bersama dengan saya Natalisa Giling. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan sama-sama kita dengar terdapat di dalam suratan Petrus bagian yang pertama, Fatsal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus Fatsal yang pertama ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Judul perikop di sini tertulis pengharapan, iman, dan kasih. Kalau saya boleh bacakan dalam terjemahan lain, dikatakan seperti ini, saudara. Oleh karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa, Dia, Tuhan, memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian, sehingga, dengar ini, kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus. Wow, amin saya katakan. Sehingga kita memiliki harapan yang pasti. Sangat-sangat jelas saudara bahwa di luar Yesus itu tidak ada harapan yang pasti. Mungkin kita bisa temukan ada harapan di luar Yesus, tetapi satu-satunya pengharapan yang klaimnya adalah pasti dan tidak mengecewakan itu hanya ada di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Haleluya. Oleh karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa, oleh karena rahmat Allah yang besar, firman Tuhan mengatakan tadi telah melahirkan kita kembali. Di ayat 3 tadi dikatakan telah melahirkan kita kembali. Kalau ada kata telah, itu berarti sudah Tuhan kerjakan. Telah melahirkan kita kembali, itu artinya sudah Tuhan kerjakan. Apa itu saudara yang sudah Tuhan kerjakan? Satu kehidupan yang baru yang di dalamnya ada sebuah pengharapan yang pasti. Artinya bahwa dalam kehidupan kita yang lama itu tidak ada pengharapan selain hanya berujung kepada kebinasaan. Itu sebabnya kehidupan lama kita harus mati. Dan kita harus dilahirkan kembali dalam kehidupan yang baru di dalam Yesus. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup di dalam Yesus itu bukan hanya sampai kita percaya Yesus dan selesai. Hidup di dalam Yesus bukan hanya sampai terima Yesus, terima berkat-Nya dan selesai. Hidup di dalam Yesus, saya pun juga bisa katakan bukan hanya sampai masuk gereja yang penting ibadah, baca Alkitab dan selesai. Itu memang semua benar adanya, tapi bukan berhenti sampai di situ. Melainkan kita perlu, firman Tuhan apa kata tadi katakan, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali ini bukan bicara soal jasmani yang dimana kita harus lahir kembali dari rahim seorang ibu. Tidak demikian pengertiannya saudaraku. Dilahirkan kembali artinya kita telah meninggalkan kehidupan lama kita di dalam dosa dan hidup kembali dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saya harap sampai di sini saudara bisa mengerti. Saya harap saudara sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan bisa mengerti arti dilahirkan kembali. Itu sebabnya saudaraku renungkan ini baik-baik bahwa kita ini harus mati dari setiap kedagingan kita. Kita ini masih manusia, masih hidup dalam daging. Dan kita harus terus setiap hari mematikan kedagingan itu. Yang artinya kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Melainkan kita hidup menurut keinginan roh. Itulah yang dinamakan lahir baru. Dan itu nggak mudah saudara untuk kita melakukan hal-hal yang dikatakan keinginan roh, bukan keinginan daging. Berat rasanya. Sama halnya seperti Yesus. Ia pun juga mati. Tapi ia mati bukan karena dosa yang Yesus perbuat.
karena Yesus tidak berbuat dosa, tetapi kitalah yang berdosa, sehingga Yesus harus mati untuk menebus dosa kita. Dan firman Tuhan tadi katakan kebangkitan Yesus dari kematiannya itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang baru dalam sebuah pengharapan yang pasti. Jadi Yesuslah satu-satunya pengharapan kita yang pasti dan tidak mengecewakan. Amin. Merupakan sebuah kesalahan yang besar, saudara. Sebuah kesalahan yang fatal ialah ketika saudara memutuskan untuk tinggalkan Yesus. Itu merupakan satu kesalahan yang fatal. Kalau saudara memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Janji Yesus, penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Dalam Injil Matius pun dikatakan bahwa Ia akan menyertai engkau sampai akhir, sampai pada kesudahannya. Itu artinya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita apapun keadaan kita. Bukan berarti adanya Yesus maka tidak adanya masalah. Tidak demikian. Mau ada masalah, mau ada rintangan, mau ada apapun itu, Yesus tetap ada. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus. Itu sebabnya tadi saya katakan, satu kesalahan yang besar, yang fatal bahkan, ketika kita memutuskan untuk tinggalkan Yesus hanya oleh karena apa? Masalah kita yang berat, tidak menemukan jalan keluar, jawaban hidup. Bukan itu solusi jawaban hidup kita, tinggalkan Yesus. Ingat bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Apa buktinya? Berserulah saudara, panggil nama Yesus. Hanya orang-orang yang mau membuka hatinya lah yang bisa merasakan kehadirannya. Hidup ini udah berat saudara. Banyak orang dunia pun katakan hidup ini berat, jangan tambah berat lagi. Dan saya pun pagi hari ini mengatakan hidup ini udah berat. Ditambah lagi saudara tinggalkan Yesus, maka tambah lebih berat lagi hidup saudara. Bahkan kalau boleh saya katakan lagi, saudara tidak bisa hidup. Bukan hanya berat, tapi juga saudara tidak bisa hidup saat engkau memutuskan untuk tinggalkan Yesus. Kalau dalam tulisan, berat itu tulisannya B-E-R-A-T ya saudara. Itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi memang tulisan berat itu memang benar-benar berat adanya kalau kita alami. Namun, kalau dalam tulisan B-E-R-A-T, berat, kita tambahkan huruf K di dalamnya, maka berat itu akan menjadi berkat. Artinya bahwa saat ada Kristus hidup di dalam kehidupanmu, maka segala yang berat itu bisa menjadi berkat. Apapun persoalan hidup saudara. Jadi renungkan ini baik-baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang bikin hidup kita semakin berat itu ialah diri kita sendiri. Dengan segala keinginan kita, dengan segala sok taunya kita, dengan segala sok mampunya kita. Jadi bagaimana untuk kita bisa membuat hidup ini tidak menjadi berat, tidak menjadi lebih berat? Itu sebabnya Yesus hadir. Dan Yesus telah mengerjakan apa yang dunia nggak bisa lakukan buat kita. Yesus telah memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan untuk kita. Tujuannya apa saudara? Untuk membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bahkan lanjutnya di ayat 4 katakan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di saudara. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Haleluya. Jadi pahami itu baik-baik saudaraku. Pencobaanmu, pergumulanmu, permasalahan hidupmu, proses tekanan hidup, badai kehidupan, itu semua bukan akhir dari segalanya. Ada pelangi sehabis hujan, ada berkat di setiap cobaan. Haleluya. Memang kita masing-masing punya masalah, tapi bukan di situ titik fokus utama kita. Masalah boleh ada, tapi ingat juga bahwa Yesus pun selalu ada. Bahkan Yesus yang selalu ada dalam segala kehidupan kita. Itu yang harusnya menjadi fokus kita. Sehingga kita bisa melihat ada pengharapan yang pasti. Selalu ada harapan karena selalu ada Yesus dalam hidup kita. Immanuel, Allah menyertai setiap kita semua. Amin. Kami perlukan